karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita malam hari ini insyaallah hukuman yang menimpa terhadap jasad baik di dunia ataupun di akhirat. Hukuman yang menimpa terhadap jasad baik di dunia ataupun di akhirat akibat maksiat. Insyaallah akan dibacakan malam hari ini oleh teman kita Dr. siapa? Zakaria, tafadhal. Bismillah. Hukuman yang menimpa jasad terdiri dari dua macam. Hukuman di dunia dan hukuman di akhirat. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh penulis, bahwa dosa itu akan memberikan efek dalam kehidupan manusia, baik menimpa jasadnya ataupun menimpa hatinya. Apakah hukuman itu bersifat qadariyah ataukah hukuman itu bersifat syar'iyah? Adapun hukuman syar'iyah akan bersentuhan langsung dengan fisiknya. Mencuri lebih dari 3 dirham dipotong tangannya. Berzina apabila sudah menikah dan dia muhsan dirajam hingga mati. Kemudian orang yang mabuk, orang yang menuduh wanita yang suci berzina, maka ketika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dirajam, dicambuk. Demikian itu hukuman syar'iyah. Hukuman qadariyah, hukuman yang menimpa hati manusia atau menimpa jasadnya. Hati itu akan menjadi gundah, menjadi galau, sedih, bingung, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Itu akibat dosa yang dilakukan olehnya. Karena tidak tertimpa padanya hukuman syar'iyah, maka Allah datangkan hukuman qadariyah. Tidak tenang dalam hidupnya. Atau menimpa jasadnya, tubuhnya terbakar, tangannya patah, kakinya patah. Yang demikian itu akibat daripada dosa dan maksiat. Tentu itu adalah contoh dari beberapa contoh yang sangat banyak. Penyakit-penyakit yang datang, yang menimpa dirinya, baik itu ginjalnya, jantungnya, levernya, parunya, dan lain sebagainya, itu akibat daripada dosa dan maksiat. Itu disebut dengan hukuman qadariyah. Di dunia dia merasakan hukuman tersebut, dan hukuman itu akan terseret dan terbawa sampai negeri akhirat. Tafadhal. Berat dan lamanya waktu hukuman ini tergantung dari berat dan ringannya tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Cukup. Hukuman dosa dan maksiat itu levelnya berbeda-beda. Orang yang berzina dengan 100 orang wanita tidak lebih besar dosanya dibandingkan seorang yang berzina dengan istri tetangganya. Kemarin sudah kita sampaikan, berat hukuman itu akan semakin besar apabila tetangganya adalah kerabatnya. Akan semakin besar apabila tetangganya tersebut adalah orang yang taat dan soleh. Akan semakin besar apabila tetangganya tersebut memiliki hak hubungan rahim. Terus demikian berat hukuman seseorang terhadap dosa dan maksiat tersebut tergantung level dosa yang dia buat. Apabila dosanya adalah dosa kekufuran dan kesyirikan, dan dia mati di atas 2 dosa besar tersebut, maka dia akan berada di dalam neraka kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar.
Apabila dosa yang dia lakukan adalah dosa selain daripada dosa kekufuran, kesyirikan dan munafik i'tiqadi, nifaq i'tiqadi, nifaq yang berkeyakinan di dalam hati akan rendahnya Islam, maka kalau apabila dosanya selain dosa tiga hal tersebut, dia berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampunkan dosa-dosanya, bisa jadi juga Allah Azza wa Jalla memberikan siksa dan adab sesuai dengan kadar dosa yang dia perbuat. Oleh karena itu beliau mengatakan wa syiddatuha wa dawamuha bihasbi mafasidi ma rutibat alaihi fi syiddati wal khiffah. Beliau katakan berat dan lamanya terhadap hukuman akibat dosa dan maksiat sesuai dengan kadar kerusakan yang ditimbulkan akibat dosa dan maksiat yang dibuat. Tafadhol. Tidak ada sedikit pun keburukan di dunia dan akhirat kecuali disebabkan dosa dan hukumannya. Ya. Adam alaihissalam Allah ciptakan di surga, tidak merasakan kesusahan di sana. Setelah Adam jatuh di dalam dosa, dalam maksiat, maka Adam merasakan kesusahan, kesulitan. Demikian pula iblis, laknatullah alaih. Dahulu dia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang disebut oleh Ibnu Katsir min a'badi al-khalq, makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, dan dia disebut dengan ahli ibadah. Iblis, laknatullah. Setelah kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla, jatuh dalam dosa dan maksiat, maka dia menjadi makhluk Allah yang terlaknat. Akibat dosa, kejelekan menimpa iblis di negeri akhirat sampai di negeri dunia. Demikian pula manusia-manusia akan merasakan akibat dosa dan maksiat yang dia perbuat di dunia, dan akan terus dia rasakan sampai di negeri akhirat. Tafadhol. Keburukan adalah nama yang mencakup seluruh perkara tersebut, yang asalnya adalah keburukan jiwa dan amalan buruk. Baik, keburukan itu adalah segala yang mencakup keburukan tersebut. Asalnya adalah keburukan jiwa dan kejelekan amal. Amal itu tidak akan buruk kalau jiwanya nggak buruk. Munculnya amal buruk karena jiwanya yang buruk. Jiwa yang buruk muncul dari hati yang buruk, akan terus berentet. Demikian. Maka Nabi SAW menggambarkan bahwasanya raja di dalam tubuh manusia adalah hatinya. Kalau hatinya baik, baik seluruhnya. Hatinya buruk, maka buruk pula seluruhnya. Maka hati yang bersih adalah modal bagi seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan pada hari kiamat nanti, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, yang selamat dari kufur, selamat dari kesyirikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari kebid'ahan, kefasikan, kemaksiatan dan lain sebagainya, iri, hasad, dengki dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwasanya keburukan amal itu muncul daripada keburukan jiwa. Dua hal ini akan terus bergandeng, ya. Dan ini menjadi landasan pokok dari setiap keburukan yang muncul. Tafadhol. Keduanya adalah pokok permasalahan yang dahulu Nabi SAW berlindung darinya dalam khutbahnya, bahwasanya beliau bersabda, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung dari kejahatan jiwa kami dan dari keburukan amal kami.
amal perbuatan yang buruk berasal dari kejahatan jiwa. Oleh karena itu, seluruh keburukan itu kembali kepada kejahatan jiwa, sedangkan keburukan amal hanya merupakan cabang dan buahnya. Ya, baik. Sumber daripada keburukan itu dari dua hal ini. Dari keburukan jiwa, kemudian akan muncul keburukan amal. Olehnya Nabi SAW di dalam setiap khutbahnya beliau memulai dengan khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amalan kita. Karena jiwa yang buruk akan mengantarkan amalan yang buruk. Beliau mengatakan wa sayyiatul a'mal min syururin nafs. Beliau katakan, dan keburukan sebuah amalan, keburukan amalan yang terjadi adalah buah daripada buruknya jiwa. Maka semua kembali kepada keburukan jiwa. Terus kok bisa ada orang yang beramal dengan amalan yang buruk? Itu hanya buahnya. Sumbernya jiwanya. Sumbernya jiwanya. Beliau katakan, ya, fa inna sayyi'atil a'mal min furu'ihi wa tamarati. Sesungguhnya jeleknya sebuah amalan itu adalah cabang dan buah daripada buruknya jiwa. Baik, sekarang apa makna min sayyi'ati a'malina? Para ulama di sini berbeda pendapat tentang makna min sayyi'ati a'malina, dari keburukan amal kita. Apakah amalnya yang buruk atau buah daripada amal yang buruk? Kalau amalnya yang buruk, jelas amal tersebut yang buruk. Atau akibat dari amal yang buruk sehingga mendatangkan siksa dan azab. Tafadhol. Terdapat perselisihan pendapat mengenai makna sabda Nabi itu wa min sayyiati a'malina, yaitu apakah maknanya hal yang buruk dari amal-amal kami, sehingga termasuk bab penyandaran bentuk atau buruk kepada jenisnya amal. Dan penyandaran tersebut mengandung arti min atau dari, ataukah lafaz min dalam hadis di atas adalah bayaniyah atau untuk kejelasan. Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah aku berlindung dari hukuman yang buruk dari amal-amal tersebut. Sehingga perkiraan lafaznya menjadi wa min uqubati a'malinal lati tasuuna, dan aku berlindung dari hukuman amal-amal kami yang buruk bagi kami. Ya, ucapan Nabi SAW wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amalan kami. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang tafsir wa min sayyiati a'malina. Yang pertama, memang yang buruk ada amalnya. Yang kedua, buah dari amal, sehingga mendatangkan siksa dan azab serta hukuman. Kemudian dikuatkan pendapat tersebut. Lanjutkan. Perkara yang menguatkan pendapat ini adalah isti'azah, mohon perlindungan di atas mencakup seluruh keburukan. Kejahatan jiwa menyebabkan terjadinya amal-amal buruk, kemudian mengakibatkan terjadinya hukuman-hukuman yang buruk pula. Maka itu Nabi cukup mengingatkan dengan kejahatan jiwa atas akibatnya, yaitu buruknya amal, karena kejahatan jiwa merupakan sumbernya. Beliau lantas menyebutkan puncak keburukan, yaitu terjadinya kehinaan dan kenistaan atas diri hamba disebabkan amalnya, baik berupa hukuman maupun kepedihan. Jadi isti'azah ini mencakup perlindungan terhadap sumber keburukan, cabangnya, puncaknya, serta konsekuensinya. Baik, dikuatkan dengan isti'azah yang mencakup semua keburukan. Berarti bisa kedua-duanya maknanya. Bisa kedua-dua maknanya. Tahu dari mana maknanya kita berlindung dari keburukan amal dan keburukan akibat dari amal? Tahu dari mana? Akan dijelaskan oleh Syekh. Doa malaikat. Malaikat akan memberikan
berdoa untuk seseorang agar diselamatkan dari siksa dan adab. Tafadhol. Di antara doa para malaikat bagi kaum mukminin adalah, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Quran surah Al-Mu'min ayat 9. Surat Ghafir. Hah? Surat apa itu? Surat Ghafir apa surat Mu'min? Hah? Surat Ghafir ya? Surat Ghafir ayat 9. Itu salah cetakannya. Surat Ghafir ayat 9. Sudah? Di situ apa? Ghafir kan? Di situ yang terjemahan Mu'min. Ya, diperbaiki. Yang betul adalah surat Ghafir ayat 9. Tafadhol. Ulangin. Dan di antara doa malaikat untuk orang-orang yang beriman, di antara doa para malaikat bagi kaum mukminin adalah waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Quran surah Al-Ghafir ayat 9. ya. Mencakup apa? Coba. Doa tersebut mencakup permohonan untuk menjaga mereka dari keburukan amal dan hukuman yang pedih. Baik. Ini yang disebutkan oleh malaikat. Kan kita berdoa kepada Allah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terjadi khilaf di antara ulama, apa makna min sayyiati a'malina? Apakah amalnya sendiri atau akibat buah dari amal tersebut, yaitu hukuman? Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang demikian dikuatkan oleh para ulama dengan makna isti'adzah. Isti'adzah itu berlindung dari setiap keburukan, apakah amalnya atau buah dari amalnya. Nah, yang demikian dikuatkan dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla ketika malaikat berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Jemaah, kalau ingin didoakan oleh malaikat, jadilah mukmin sejati. Jadilah mukmin sejati. Lihat apa yang didoakan oleh malaikat untuk mereka. Waqihimus sayyi'at, dan lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Waman taqis sayyi'at, barang siapa yang Allah berikan perlindungan dari keburukan-keburukan yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, faqad rahimtah, engkau sesungguhnya ya Allah telah memberikan rahmat kasih sayangmu kepada orang tersebut. Syekh di sini berkata, fahada yatadammanu talaba wiqayatihim min sayyiatil a'mal wa uqubatiha allati tasu'u sahibaha. Yang demikian ini, doa malaikat ini mencakup permohonan perlindungan dari jeleknya amal dan akibat hukuman terhadap kejelekan amal tersebut. Berarti dari kedua-duanya. Lanjut. Fa innahu subhana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menjaga mereka dari amal yang buruk, maka Dia akan menjaga mereka dari balasan buruk. Betul. Kenapa orang disiksa? Karena dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat adalah amal yang buruk, amal yang jelek, betul? Allah tidak akan mensiksa hambanya tanpa ada sebabnya. Di antara sebab seseorang disiksa karena amal yang dilakukan adalah amalan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiksa seseorang kecuali karena amal yang buruk. Apabila orang tersebut terlindung dari keburukan amal, maka dia terlindung dari siksa dari keburukan amal tersebut. Berarti bisa digabungkan dari pendapat tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimta." Barang siapa yang engkau berikan perlindungan dari keburukan
pada hari yaumul qiyamah, pada hari itu berarti dia, engkau telah memberikan rahmatnya kepadanya, rahmatmu kepadanya. Adhara fi qubatil a'mal al-matlub wiqayatuha yaumaidin. Tafadhal, terjemahkan. Meskipun firman-Nya wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Ini lebih jelas mengarah kepada pembalasan amal yang diminta pemeliharaannya pada hari itu. Ya. Berarti kalau dia tidak disiksa karena dia tidak melakukan dosa. Kalau dia masuk surga, ya karena rahmat dan keutamaannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita nggak masuk surga kecuali rahmat serta karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa sholat tuh karena rahmat Allah. Kita bisa sedekah karena rahmat Allah. Kita bisa beribadah karena rahmat Allah. Kalaulah sekiranya amal kita dihitung untuk menyebabkan dengannya kita masuk ke dalam surga, maka nggak cukup amal kita. Olehnya setiap amalan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dilipat menjadi 700 kebaikan. Dilipat-lipat gandanya itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Kita bersedekah hanya 1 rupiah, 1000 rupiah, Allah balas dengan 700 kali lipat. Itu bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Jadi jangan menyangka seseorang masuk ke dalam surga itu karena amalnya, tidak, tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun Nabi dan para Rasul, Nabi SAW pun demikian. Beliau mengatakan, laula an ghamadani Allahu bi rahmati. Kalaulah bukan karena Allah berikan rahmatnya kepadaku, aku nggak bisa melakukan amal soleh, nggak bisa bersedekah, nggak bisa sholat dan lain sebagainya. Ini murni seseorang masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Adapun seseorang masuk ke dalam neraka bukan karena kezaliman, tapi karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan untuk orang yang berlaku baik, dan Allah akan membalas keburukan orang yang melakukan keburukan. 1 kebaikan dibalas 700 kali lipat, 1 keburukan hanya dibalas 1. Bisa dipahami? Seseorang yang niat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia realisasikan niatnya tersebut, maka mendapatkan 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Ini sabda Nabi SAW. Kalau dia niat 1 kebaikan, kemudian terhalang untuk melakukan kebaikan karena uzur syar'i, biasanya sholat di masjid berjamaah, kemudian datang hujan, dia sudah niat untuk sholat berjamaah di masjid. Harusnya dia mendapatkan kemuliaan sholat berjamaah di masjid. Setiap langkahnya dihitung, kemudian nanti kembali dari masjid dihitung, duduknya di masjid dihitung, sholat berjamaahnya dihitung, harusnya. Tetapi terhalang karena ada hujan badai. Ada hujan badai. Akhirnya dia disolat di rumah. Pertanyaannya, dia mendapatkan pahala seperti sholat di masjid atau tidak? Iya, dapat dia. Bukankah itu rahmat? Baik, sekarang ada orang yang meniatkan untuk berbuat dosa dan maksiat, ingin mencuri. Kemudian dia realisasikan niat buruknya, maka dia mendapatkan dosa. Berapa dosanya? 1 dosanya. Kemudian ketika dia meniatkan untuk mencuri, dia gagalkan niatnya tersebut karena Allah. Dapat apa dia? Apa pahala? Sebagai contoh, seseorang yang ingin berzina dengan anak pamannya sendiri, dia sudah berikan hartanya. Bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya 2 paha sudah bertemu. Tidak ada lagi yang menghalangi mereka. Harta sudah diberikan. Harta sudah diberikan, kurang lebih 2 kilo emas. Mahal. Tetapi dia diingatkan oleh wanita tersebut, takutlah kepada Allah, sesungguhnya tidak halal seseorang merobek keperawanan orang lain, memasukkan cincin di tempat orang lain. Istilah dalam berzina. Maka dia tinggalkan yang demikian karena takut kepada Allah Azza wa Jalla.
sebab dia meninggalkan itu, Allah jadikan doanya terkabul. Kapan itu? Saat dia masuk ke dalam gua. Ingat antum ya? 3 orang masuk ke dalam gua. Di antaranya yang menjadi tawassul dengannya doa adalah doa orang yang ingin mau berzina, dia gagalkan karena Allah Azza wa Jalla. Dapat dia pahala. Kan gitu ya? Berarti orang disiksa itu murni karena kesalahannya. Murni karena kesalahannya. Berarti kalau Allah masukkan hambanya ke dalam neraka bukan karena kezaliman, namun karena keadilan. Orang kalau ada yang masuk ke dalam surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Amal hanya sebagai sebab perantara datangnya rahmat. Tafadhol. Apabila ada yang berpendapat pada ayat sebelumnya para malaikat telah memohon kepada Allah agar menjaga mereka dari azab neraka. Ini adalah penjagaan dari balasan keburukan. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sayyiat atau kejahatan pada ayat di atas adalah amal-amal yang buruk. Dengan demikian, apa yang diminta oleh para malaikat serupa dengan perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristiazah atau berlindung darinya. Baik, berarti di sini beliau mengatakan kalau berpendapat bahwasanya perlindungan dari amal sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa min sayyiati a'malina. Lanjutkan komentarnya. Komentarnya, pendapat ini tidak dapat dikorelasikan dengan firman-Nya yaumaidi, pada hari itu. Karena yang diminta adalah penjagaan dari balasan amal-amal yang buruk pada hari itu, bukan amal-amal itu sendiri. Ada orang yang mengatakan bahwa penjagaan dari kejahatan itu terbagi menjadi 2. Ya, perlindungan dari kejahatan itu ada 2. Yang pertama, perlindungan dari perbuatan agar tidak berbuat jahat, sehingga dia diberikan taufik tidak melakukan kejahatan, terlindungi dirinya dari dosa dan maksiat. Artinya Allah berikan perlindungan kepadanya agar dia tidak jatuh pada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, Allah lindungi padanya dari balasan akibat dosa dan maksiat. Ada orang yang maksiat, pelaku zina, bukan kemaksiatan, tapi ketika dia berzina, kemudian dia melacur di sana sini sampai akhirnya dia temukan seekor anjing, kebaikan yang dia lakukan menghapus seluruh keburukannya. Seorang yang membunuh 99 manusia, dia sempurnakan si ahli ibadah menjadi 100. Tapi Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan balasan dan ampunan. Jadi perlindungan itu bisa 2 hal. Yang pertama, perlindungan agar tidak berbuat maksiat. Yang kedua, perlindungan dari balasan akibat maksiat dengan ampunan. Bisa dipahami? Baik, tafadhol. Oleh karena itu, ayat di atas mencakup permohonan terhadap 2 bentuk keburukan tadi. Mengenai kata keterangan waktu, hal itu terkait dengan kalimat syarat, bukan dengan kalimat permohonan. Perhatikanlah kandungan dari kabar para malaikat dalam ayat di atas. Mereka memuji iman dan amal soleh serta berbuat baik kepada kaum mukminin dengan memintakan ampunan untuk mereka. Sebelum memintakan ampunan, para malaikat bertawassul kepada Allah dengan keluasan ilmu dan kelapangan rahmatnya. Keluasan ilmunya mencakup ilmu tentang dosa, penyebabnya, mudahnya mereka tergelincir dalam kesalahan. Baik jemaah, jadi luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Ingat, kalau kita buat dosa itu dari apa yang direncanakan sampai terjadi, sampai setelah terjadi itu Allah tahu Azza wa Jalla. Allah Maha tahu dari perencanaan-perencanaannya. Karena Allah Al-Latif, Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim, Allah As-Sami', Allah Al-Basir. Ini nama-nama Allah ini nama-nama yang mengetahui, memiliki sifat pengetahuan yang mendetil. Kalau sekiranya kita bermain dengan handphone ini, kemudian kita mengetik status, kemudian kita mau mengupload, kemudian kita tarik kembali, itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Atau
Kadang-kadang orang bermaksiat dengan handphonenya, dia buka Chrome atau browsernya, ketika dia membukanya, dengan kesendiriannya dia berselancar di dunia maya di atas dosa dan maksiat. Namun karena kekhawatirannya diketahui orang lain, dia buka historinya, kemudian dia hapus. Jangan dikira nggak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Sampai histori yang dihapus pun, detik-detiknya Allah Maha tahu akan apa yang dia perbuat. Dan bumi yang dipijak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila dunia ini nanti diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah akan mengeluarkan isi perut bumi, termasuk bangkai-bangkai manusia dan jasad-jasad manusia akan dikeluarkan dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insan ma laha. Ketika mereka bangkit dari perut bumi tersebut, mereka bertanya, ada apa bumi ini? Apa yang terjadi? Apa kata Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bumi tersebut? Wa qala al-insan ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Kata Allah Azza wa Jalla, di hari itu bumi akan menceritakan apa yang telah terjadi di atas di atas muka bumi. Apa saja yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi ini, bumi itu yang menjadi saksi. Dia yang bicara di hadapan Allah, fulan di bumi ini, di tempat ini, waktu ini, detik sekian melakukan ini dan itu. Ini Allah Maha tahu. Dan ada orang yang melakukan dosa dan maksiat karena rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bukan tidak tahu dia buat dosa. Allah Maha tahu, tetapi karena rahmat dan kasih sayangnya Allah memberikan ampunan. Lihat bagaimana, renungkan apa yang terjadi, dikhabarkan tentang malaikat yang mereka menceritakan tentang orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki amal soleh. Malaikat itu mendoakan untuk orang-orang yang berbuat baik dengan apa? Istighfar, dengan doa ampunan. Kemudian ketika mau mendoakan, didahulukan dengan istighfar dan tawasul kepada Allah. Dengan luasnya ilmu Allah, luasnya rahmatnya, luasnya ilmunya, mencakup ilmu pengetahuan Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang dilakukan oleh manusia terhadap dosa. Bukan hanya perbuatannya, sebab yang dapat menghantarkannya pun diketahui. Subhanallah. Ini kedetilan ilmu Allah Azza wa Jalla. Baik, tafadhol. Keluasan ilmunya mencakup ilmu tentang dosa, penyebabnya, mudahnya mereka tergelincir dalam kesalahan, penguasaan musuh dan jiwa mereka, hawa nafsu dan tabiat mereka, apa-apa yang dijadikan indah dalam pandangan mereka dari dunia dan perhiasannya, serta ilmunya tentang diri mereka. Sebab dialah yang telah menghidupkan mereka dari tanah, mengetahui ketika mereka masih berupa janin dalam perut ibu-ibu mereka. Ilmunya yang terdahulu mencakup mereka yang pasti bermaksiat kepadanya, bahwasanya dia menyukai pemaafan dan ampunan, serta perkara-perkara lain yang termasuk dalam keluasan ilmunya, yang tidak ada seorang pun mampu meliputinya kecuali hanya Allah. Baik jemaah, lanjutkan. Kelapangan rahmatnya mencakup bahwa dia tidak akan membinasakan seorang mukmin pun dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan serta mencintainya. Dialah pemilik rahmat yang luas. Tidak ada yang keluar dari lingkup rahmatnya, melainkan orang-orang yang sengsara. Tidak ada yang lebih sengsara daripada orang yang tidak mendapat keluasan rahmatnya, padahal rahmatnya meliputi segala sesuatu. Sesudah itu para malaikat tersebut memintakan ampunan bagi orang-orang yang bertaubat, yang mengikuti jalannya, yaitu jalannya yang menyampaikan hamba kepadanya. Jalan tersebut adalah mengenalinya, mencintainya, dan menaatinya. Mereka juga bertaubat dari perkara yang dibencinya dan mengikuti jalan yang dicintainya. Kemudian para malaikat memohon agar mereka dipelihara dari azab neraka, dan agar diri mereka beserta seluruh kaum mukminin, baik nenek moyang, keturunan maupun istri-istri mereka, dimasukkan ke dalam surga Aden seperti yang telah dijanjikan. Baik jemaah, ini pentingnya tauhid, pentingnya keimanan, pentingnya tauhid, pentingnya keimanan, dan tidak putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, serta istighfar dan taubat.
Sebesar apapun dosa manusia, ingat rahmat Allah lebih besar dibandingkan dosa itu. Rahmat Allah lebih besar dibandingkan maksiat yang dilakukan oleh hamba itu. Akan tetapi apabila dia putus asa dari rahmat Allah, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan darinya. Olehnya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan rahmat kepada kita dan ampunannya. Kalau kiranya manusia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa dosa sepenuh bumi, niscaya Allah akan mendatangkan pula ampunan sepenuh bumi, dengan satu syarat, tidak mempersekutukan Allah. Nabi SAW katakan dalam haditsnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya la ataituka biqurabil ardi maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Tapi syaratnya satu, ya, tidak mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah meninggal dunia dalam keadaan syirik, dalam keadaan kekufuran, kemunafikan i'tiqadi, dalam keyakinan, maka yang demikian jemaah tidak ada ampunan. Tidak ada ampunan. Maka yang paling penting, paling utama, selamatkan diri kita dan keluarga kita dari dosa kesyirikan, syirkul akbar dan syirkul asghar, nifaqul akbar dan nifaqul asghar. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan tersebut. Kemudian banyak meminta ampun dan bertaubat. Dengan kita meminta ampun, kita bertaubat, kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangnya, maka malaikat pun mendorong kita dan membantu kita dengan doa malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat akan memberikan doa untuk orang tersebut. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang beriman. Tafadhol, lanjutkan sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Namun janji Allah memiliki sebab-sebab. Ya, jemaah, Allah la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan pernah selisih janjinya. Janji Allah pasti. Janji syaitan hanya bualan dan angan-angan kosong. Tapi kita lebih percaya terkadang dengan janji syaitan. Makanya syaitan nanti di yaumul qiyamah, di neraka dia berkhutbah, diletakkan satu mimbar khusus untuk syaitan, dan di mimbar tersebut dia berkhutbah di hadapan seluruh makhluk yang ikut dengannya. Allah ceritakan kisah khutbah syaitan di dalam Al-Quran, dalam surat apa? Ibrahim. Dalam surat Ibrahim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di dalam surah Ibrahim ayat 22. Cukup kita mendengar khutbahnya di sini, jemaah. Jangan di sana. Hati-hati. Karena dia nanti berkhutbah di sana. Kita dengar khutbahnya syaitan di sini. Ini iblis yang berkhutbah nanti. Allah ceritakan tentang khutbah syaitan. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan syaitan dalam hal ini adalah iblis. Tatkala perkara hisab telah diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha wa'adakum. Ini isi khutbah syaitan. Sesungguhnya Allah menjanjikan untuk kalian. Ingat, janji Allah itu pasti. Sesungguhnya Tuhan kalian menjanjikan untuk kalian. Wa wa'adtukum. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Tuhan kalian menjanjikan kepada kalian janji yang pasti. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku buat janji untuk kalian.
diiming-imingi buat ini, buat itu, kenikmatan ini dan itu, ya, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Mau usaha itu butuh modal. Kalau nggak pakai modal nggak bisa. Maka kalau nggak pinjam sini nggak bisa, pinjam harus macam-macam. Ini janji setan, iming-iming cepat kaya dengan modal usaha yang notabene jatuh kepada dosa dan maksiat. Kan gitu ya? Iming-iming dari setan. Dibayang-bayangkan demikian. Wa'adtukum, kata syaitan, aku janjikan untuk kalian kebahagiaan. Fa'akhlaftukum, tapi aku bohongi kalian. Aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku enggak punya kuasa bagi kalian untuk menguasai diri kalian. Illa an da'utukum, kecuali aku cuma ngajak saja. Fastajibtum li, tapi sayangnya kalian itu mau ikut sama aku. Fala talumuni. Nah, syaitan setelah dia ngajak untuk kesesatan dan kemaksiatan di atas mimbar di neraka, dia berkata, "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan kalian salahkan aku di sini. Aku juga di neraka, kata syaitan. Salahkan diri kalian. Bisa dipahami jemaah? Ini khutbah yang sangat dahsyat. Khutbahnya syaitan. Cukup kita dengar di dunia, jangan dengar di sana. Karena kalau dengar di sana berarti dia masuk neraka. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kata syaitan, sesungguhnya aku nggak bisa paksa kalian. Aku nggak menguasai kalian. Kalian juga nggak bisa maksa aku. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni. Sekarang aku berlepas diri dari perbuatan kalian mengikuti aku. Kalian mempersekutukan Allah karena ikut jalanku. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Ingat orang yang zalim. Ini jemaah yang berkata syaitan. Ya. Ini syaitan ini yang berkata. Ingat orang yang zalim akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka hati-hati. Di sini saya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, wa in kana la yakhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkari janjinya, fa inna wa'dahu biha bi asbab. Tapi ingat, janji Allah surga untuk orang-orang yang soleh, untuk orang-orang yang bertakwa. Kan gitu ya? Ini janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Tapi ingat, surga itu enggak langsung orang dapat. Ada sebab yang dengannya dia masuk surga. Apakah sebab itu dari amalan-amalan yang besar ataukah amalan yang kecil? Jadi kita nggak tahu sebab yang mana yang mengantarkan kita ke dalam surga. Yang itu memberikan air kepada seekor anjing, sebab itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Coba. Yang satu lagi bermaksiat kepada Allah sepanjang hidupnya. Karena rasa takutnya kepada Allah, dia perintahkan kepada anaknya, wahai anakku, kalau aku mati nanti nggak usah dikuburkan. Terus dia apakan? Bakar tubuhku. Kalau sudah dibakar, debunya kumpulkan. Kemudian bawa di musim angin, naik ke bukit, siramkan di sana setengahnya. Di musim ombak, bawa ke lautan, siramkan setengahnya. Allah bangkitkan orang itu. Dia kira Allah Azza wa Jalla itu tidak mampu mengumpulkan debu-debu tersebut. Allah bangkitkan dan Allah sempurnakan. Allah bertanya kepada orang itu, kenapa kamu lakukan itu? Dia katakan apa? Karena takut. Karena takutnya dia kepada Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Hai jemaah. Jadi intinya kalau kita belajar ilmu agama ini apa? Khasyah. Mendatangkan rasa takut kepada Allah. Ngaji 10 tahun nggak khasyah, nggak takut, itu belum ngaji namanya. Ingat jemaah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, al-ilmu khasyah. Yang dikatakan ilmu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita sudah membahas hukum-hukum itu, kita masih menjalankan pelanggaran-pelanggaran tersebut, berarti belum ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang sebenarnya ilmu yang membuat dirimu takut kepada Tuhanmu. Kalau engkau semakin berilmu, semakin menentang Tuhanmu, tak ubahnya engkau seperti Fir'aun dan Qarun. Ini jangan. Oleh karena itu, datangkan rasa khasyah dengan menuntut ilmu agama. Lanjut, min jumlah di antara sebab yang dengannya seseorang dimasukkan ke dalam surga adalah di antaranya doa para malaikat untuk manusia agar dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Cekap. Mungkin nggak
orang bejat didoai malaikat? Nggak mungkin jemaah. Orang yang taat yang didoakan oleh malaikat. Oleh karena itu didahulukan dengan keimanan. Didahulukan dengan keimanan. Malaikat-malaikat akan mendoakan orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak didoakan jemaah. Nah ini sebab, di antara sebab Allah Azza wa Jalla menjanjikan surga kepadanya. Surga itu pasti akan diberikan kepadanya. Tapi ada sebabnya. Sebab dengan amal saleh. Lanjut. Di antara rahmatnya adalah mereka diberi taufik untuk beramal soleh serta menjadikan para malaikat mendoakan mereka agar masuk surga. Lanjut sedikit lagi. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa setelah doa tadi para malaikat tersebut memuji Allah. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surah Al-Mu'min ayat 8. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 129. Keliru ya. Lanjut. Maksudnya engkaulah sumber sekaligus puncak keperkasaan dan kebijaksanaan. Semua itu bersumber dari kesempurnaan kekuasaan dan ilmumu. Sesungguhnya keperkasaan adalah kesempurnaan kekuasaan, sedangkan kebijaksanaan adalah kesempurnaan ilmu. Dengan kedua sifat ini, Allah memutuskan apa saja yang Dia kehendaki, sekaligus memerintah, melarang, memberikan ganjaran, serta memberikan hukuman. Kedua sifat ini adalah sumber penciptaan dan perintah. Intinya, hukuman dari kejahatan itu terdiri dari hukuman syar'iyah dan hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah bisa menimpa hati, badan, atau keduanya sekaligus, termasuk di dalamnya hukuman saat berada di alam barzakh setelah kematian. Berarti hukumannya di dunia dan akhirat, kan gitu ya? Bisa menimpa hati, bisa menimpa badan. Bukan hanya hati dan badan, sampai kepada harta juga akan menimpa kepadanya. Harta yang tidak menjadi berkah, uang yang dia kumpulkan malah mendatangkan dosa dan maksiat, anak-anak menjadi bejat, menjadi pelaku narkoba dan lain sebagainya akibat dosa yang dia buat. Rentetan tersebut. Tafadhol. Serta hukuman pada hari pengumpulan jasad-jasad, yaitu di hari mahsyar, manusia dibangkitkan semua. Manusia dibangkitkan semua. Kemudian dari tulang ekornya Allah tumbuhkan dia seperti tumbuhnya pohon sampai sempurna penciptaannya. Kemudian diminta pertanggungjawaban. Lanjut. Oleh sebab itu, tidak mungkin dosa itu terlepas dari hukuman. Hanya saja kebodohan seorang hamba menyebabkannya tidak menyadari hukuman tersebut. Keadaannya sama seperti orang mabuk, terbius, dan sedang tidur. Mereka tidak akan merasakan sakit dalam keadaan demikian, melainkan setelah kembali bangun atau sadar. Hubungan antara hukuman dan dosa sama dengan hubungan antara kebakaran dan api, pecah dan memecahkan, tenggelam dan air, rusaknya badan dan racun, serta penyakit dan faktor-faktor penyebabnya. Baik, maksudnya bagaimana? Kalau gelas ini dilempar, dia akan pecah. Berarti ada yang memecahkan. Ada sebab, ada akibat. Ada taat, maka ada pahala. Ada maksiat, maka ada dosa dan hukuman. Demikian jemaah. Maka hukuman itu bagaikan racun yang dituang di sebuah gelas. Dia minum dari gelas tersebut. Sadar, tidak sadar. Paham, tidak paham. Cepat atau lambat racun itu akan memberikan efek pada tubuhnya. Tergantung tingkatan racun tersebut. Ada racun yang mematikan, ada yang tidak sampai mematikan. Demikian dosa. Akan ada efek sesuai dengan tingkatan dosa yang dia buat. Tafadhol. Terkadang bahaya tersebut mengiringi dosa, namun juga kadang datang tidak secara langsung, baik dalam selang waktu yang singkat ataupun lama. Ya baik, jemaah sekalian, ada dosa, dia buat dosa langsung dihukum sama Allah. Kan gitu ya? Mencuri ketahuan langsung potong tangan. Kan gitu ya? Itu ada dosa yang demikian, diiringi langsung. Ada yang dia tertunda. Dia mencuri nggak ketahuan, terus nggak ketahuan sampai nanti di alam barzakh dikasih hukuman yang sangat amat berat. Kan gitu? Ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Imma di dunia apakah di akhirat.
Baik, ada pula hukuman tersebut yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan dengan datangnya penyakit yang mengiringi hidupnya sampai mati untuk membersihkan dosanya. Tafadhol. Seperti halnya penyakit yang kadang datang terlambat setelah muncul gejala-gejalanya, namun terkadang pula langsung datang menyertai gejala tersebut. Baik jemaah, ingat janji Allah dalam hukuman orang yang berbuat riba. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah janjinya demikian. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan menumbuhkan sedekah. Kata para ulama, kata imhaq, yamhaqu, amhaqa yamhaqu itu dia datangnya berlambat, nggak langsung. Makanya pelaku riba itu hukumannya itu jarang sekali di hari itu dia dapat hukuman. Tertunda, disukseskan dulu usahanya. Sudah meningkat usahanya, suatu saat nanti akan anjlok. Setelah hartanya habis, keluarganya dibuat hancur karena riba. Maka kalau kita sudah tahu, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan dosa riba tersebut. Hukuman itu akan datang cepat ataupun lambat, pasti datang. Dia bagaikan racun dalam tubuh, cepat akan atau lambat dia akan memberikan efek di dalam tubuh tersebut. Sedikit lagi. Banyak sekali manusia yang salah paham dalam masalah ini. Maka perhatikanlah ilustrasi berikut. Seseorang berbuat dosa dan tidak dapat melihat dampaknya secara langsung. Ia tidak mengetahui bahwa efek dosa itu berlangsung secara bertahap, sedikit demi sedikit, sebagaimana halnya kinerja racun dan hal-hal yang membahayakan lainnya. Apabila hamba yang keracunan itu mengkonsumsi obat-obatan dan menyembuhkan penyakitnya dengan imunitas atau penangkal penyakit, maka dia akan selamat. Namun apabila tidak demikian, niscaya dia akan binasa. Baik, ada orang tersengat oleh kalajengking yang berbisa di bagian tangannya. Kalau dia tahu itu sedang disengat dan itu beracun, dia ambil tali, dia ikat. Kemudian dia kasih obat, dia minum susu untuk menangkal racunnya. Niscaya racun itu akan tertolak. Kan gitu ya. Minimal kalaupun kena tidak seperti orang yang tidak mengobati dirinya. Kan gitu. Tetapi kalau dia biarkan, dia nggak sadar, tapi dia biarkan, suatu saat dia akan mati cepat atau lambat. Demikian dosa dan maksiat. Kalau dia tahu itu dosa maksiat, dia nggak segera lepaskan dosa itu, akan datang hukuman cepat atau lambat. Baik, tafadhol. Hal ini dengan catatan apabila dosa yang dilakukan hamba tadi hanya satu, maka bagaimanakah dengan dosa yang menumpuk di atas dosa lainnya? Baik, kalau dosa satu, cukup satu dosa yang dibuat oleh Adam menyebabkan Adam terusir dari surga. Bagaimana kalau 1000 dosa? Bagaimana kalau 1000 dosa? Adam itu cuman melanggar untuk memetik sebuah buah. Bagaimana kalau orang yang mencuri, merampok dan lain sebagainya? Na'udzubillah. Baik jamaah sekalian, ini artinya bahwasanya setiap dosa akan memberikan efek yang buruk bagi seseorang. Oleh karena itu, kepada Allah Azza wa Jalla kita minta pertolongan dan perlindungan agar terhindar dari dosa dan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.